Hai, Shalom. Halo teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel Masta Kris Purba. Senang banget rasanya kali ini aku kembali berbagi kegiatan aku. Tapi kali ini kegiatan aku bukan seputar kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi ini adalah kegiatan aku selama berada di Sibolga di rumah kedua orang tua aku. Di video sebelumnya aku udah share ke teman-teman keberangkatan aku dan anak-anak ketika berangkat menuju Sibolga pada hari Minggu malam ya. Dan Senin paginya kami udah sampai di rumah orang tua aku. Sebelumnya aku sampai lupa nih nanya kabar teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semua pekerjaan, aktivitas teman-teman selalu dilancarkan Tuhan selalu dan diberkati. Amin. Oke, lanjut aja ke videonya. Nah, ini adalah video dimulai dari Senin pagi. Maksud aku hari Selasa pagi jam setengah 9 ya teman-teman. Nah, pada hari Seninnya itu ketika sampai kemarin kami itu istirahat ya teman-teman, gak ada kemana-mana karena masih capek kan. Hanya saja sore hari ya sekitar jam 4 aku ajak adik aku dan anak-anak pergi ke salah satu desa namanya Hutana Bolon, yaitu salah satu desa yang terdampak pada kejadian banjir di bulan 11 tahun lalu, tepatnya tanggal 25. Cuman pada waktu berangkat di Senin sore kemarin menuju maksud aku melihat situasi di Hutana Bolon, aku lupa bawa handphone. Makanya selama di sana aku nggak ada record ya sama sekali. Nah, oke, ini aku ceritain aja di hari Selasa pagi kegiatan aku teman-teman. Jadi posisi rumah, di belakang rumah mama bapak aku itu ada lahan ya. Ini ada kebun lah aku bilang. Jadi di kebun ini bapak aku banyak banget ya teman-teman tanam beberapa tumbuhan. Salah satunya tadi ada pohon kelapa, ada pohon manggis yang tadi buahnya aku petik. Cuman memang buahnya nggak terlalu banyak karena memang kayaknya udah mulai habis ya buahnya. Terus ada pohon jengkol juga, ada pohon kueni, pohon enau, pohon apa lagi ya, banyak banget teman-teman. Terus untuk beberapa tumbuhan dapur bapak aku juga ada tanam serai, jahe, lengkuas, kunyit. Terus apa lagi ya, banyak banget teman-teman, daun pandan, rimbang. Terus ada juga pohon lemon, pohon jeruk nipis. Aku sampai lupa ya tanaman apa lagi yang ditanam bapak aku. Nah, ini bapak aku kasih tahu batasnya ketinggian banjir yang sempat masuk ke kebun belakang. Nah, itu tadi bapak aku kasih tahu kalau airnya itu masuk dari celah pagar itu teman-teman. Jadi dulunya kata bapak aku pagar itu tertutup, tapi karena derasnya dan besarnya arus banjir tadi, makanya sampai bisa menerjang pintu dari pagar tersebut. Nah, di sini juga bapak aku kasih tahu ya teman-teman, batas tanah yang dibeli mama bapak aku untuk kami kelima anak-anaknya. Jadi bapak ngasih tahu, nah ini tanah bagianmu itu punya adikmu, kan adik aku kan ada 4 orang nih teman-teman. Jadi itu dikasih tahu semua batas-batasnya sama bapak aku. Nah, ini ya teman-teman, kalau setelah pensiunan bapak aku itu ya kesibukannya hanya di belakang ini teman-teman, lihat kebunnya, apa yang bisa ditanam, apa yang bisa dipanen ya bapak akulah yang mengerjakan. Nah, hitung-hitung biar ada kegiatannya ya teman-teman, biar nggak terlalu suntuk setelah masa-masa pensiunnya ini. Jadi bapak aku ambil kesibukannya. Dan ini juga bapak ambil daun ubi ya, karena kebetulan mama masak ayam kampung peliharaan bapak. Jadi mama itu di dapur di rumah masakin ayam kampung gulai, dan di sini bapak ambil sayurnya jadi supaya nanti bisa ada sayur kami ketika makan. Nah, tadi juga ada salah satu rumah ya teman-teman, kalian bisa lihat tadi itu adalah rumah yang dibangun sama bapak dulunya, dan sekarang itu ditempati oleh orang yang menyewa atau mengontrak. Jadi daripada kosong makanya dikontrakin sama mama bapak. Dan itu modelnya sebenarnya bertingkat ya teman-teman, cuman kayak nggak kelihatan ya dari video.
Dan ini kami lanjut lagi ke belakang, teman-teman, kalian bisa lihat sendiri kan luasnya tanah bapak aku ini. Dan inilah teman-teman, sebenarnya ada pohon durian ya di sini, cuman kata bapak aku pohonnya mati gara-gara banjir tahun lalu. Ini bapak masih jelasin gimana kronologinya banjir kemarin itu, teman-teman, dan batasnya sampai di mana. Memang semengerikan itu ya, karena udah berapa puluh tahun orang mama bapak aku tinggal di Sibolga ini dan baru merasakan kejadian seperti tahun lalu, banjir dan longsor yang mengakibatkan banyak kerugian, rumah-rumah yang rusak dan bahkan hilang. Dan yang paling parahnya sampai merenggut nyawa orang ya, teman-teman. Bahkan kalau ditanya pun sekarang sebenarnya masih trauma ya kalau ingat kejadian banjir tahun lalu. Nah, kalau cerita ke bapak mama aku, sebenarnya orang-orang yang masih ada di pinggiran sungai atau ada di pinggiran gunung gitu sebenarnya masih trauma ketika musim hujan. Jadi kan masih ada rasa takut ya, teman-teman. Mudah-mudahan kejadian itu yang pertama dan terakhir kalinya jangan sampai terulang lagi ya. Jadi supaya semuanya sehat, semuanya panjang umur, bebas melakukan aktivitasnya, tentunya juga diberkati dan dilindungi Tuhan selalu. Amin. Nah, oke, lanjut lagi. Di sini juga ternyata bapak aku masih punya pondok, teman-teman. Nah, ini pondoknya. Jadi dulunya pondok ini mau dibuat untuk tempat kedai tuak ya. Jadi kan bapak aku itu kan suka minum tuak. Rencana bapak aku dulunya ketika bapak pensiun seperti sekarang ini, jadi bapak itu mau punya kegiatan gitu, punya kedai tuak. Selain dapat cuannya, dapat juga kumpul sama teman-teman bapak. Ya, tapi ternyata rencana bapak ini bertolak belakang sama mama. Mama nggak kasih izin kan, karena katanya nanti bapak itu bakal capek dan bahkan pulang malam terus tiap hari kalau punya kedai tuak. Tapi kalau dipikir-pikir memang iya. Tapi ya begitulah ya, teman-teman, kadang rencana bapak nggak sejalan sama rencana mama, ya akhirnya di cancel lagi. Begitulah ya, teman-teman, ternyata pro kontra bukan hanya ada di dunia politik, ternyata ada di dunia nyata rumah tangga. Oke ya, lanjut lagi, teman-teman. Nah, ini rumah kontrakannya yang aku bilang tadi ya. Ternyata kelihatan juga ya sebenarnya dilihat dari luar. Hanya saja tadi aku recordnya nggak terlalu kelihatan, makanya teman-teman nggak sampai liatin. Di kebun ini beberapa kali bapak aku udah pernah panen jengkol, terus panen buah pinang juga, teman-teman. Jadi ada juga ternyata cuannya yang didapat sama bapak aku ya, teman-teman. Bukan hanya lahan kosong, ternyata juga ditanamin tumbuhan yang bisa menghasilkan cuan. Selain berkebun, bapak aku juga di sini sebenarnya dari dulunya beternak ayam. Jadi bapak aku itu kayaknya hobi beternak juga, teman-teman. Nah, tapi ternyata ayam bapak itu kemarin 2 minggu yang lalu ya pada banyak bermatian karena ada penyakit ya atau virus. Makanya ayam, bebek, angsa pada banyak yang mati. Tapi ya udahlah, nanti bapak aku beli lagi ya ayamnya. Tapi kata bapak aku ini ada ayam yang lagi bertelur atau mau dierami gitu. Mudah-mudahan dari situ nanti bisa menetas sedikit demi sedikit, lama-lama ayam bapak jadi lebih banyak lagi. Nah, ini jalannya yang aku kasih tahu tadi, teman-teman. Dari balik pagar ini ternyata ada jalan menuju jalan besar ya. Nantinya juga bisa tembus ke rumah mama bapak aku. Oke, aku dan adik Gabriela pulang, teman-teman, balik ke rumah setelah dari kebun. Dan kami tadinya bawa manggis nggak terlalu banyak ya yang aku petik dari kebun bapak. Sore harinya sekitar jam 4:30 aku dan adik Gabriela mau pergi ke pantai ya. Ini kami perginya hanya berdua karena anak aku Mose dan Deran dibawa sama tulangnya pergi jemput mie ke rumah Onti Amel. Nah, jadi ini aku pinjam mobil bapak, tadi juga udah permisi ke mama. Setelah berkebun di hari Selasa pagi itu sebenarnya aku dikusuk ya, teman-teman, sama anak-anak aku juga ganti
ganti-gantian. Kebetulan memang ada tukang kusuk langganan kami, jadi dipanggil ke rumah. Dan ini pada sore hari kemarin, tepatnya hari Selasa itu, kami semua udah selesai dikusuk, tinggallah mama yang belum dikusuk. Jadi ini posisinya aku ninggalin mama di rumah sama tukang kusuk. Nah, makanya ini kami pergi berdua. Ini dia perjalanan kami teman-teman dari rumah menuju pantai untuk bawa adik Gabriela bermain air pantai. Selama menyusuri jalan ini, aku teringat masa-masa dulu sewaktu sekolah ya teman-teman, ketika berangkat dan pulang sekolah jalan kaki dari rumah menuju Simpang untuk bisa naik angkot. Dan ini dulunya sebelum kami tinggal di rumah bapak aku yang sekarang, dulunya kami itu tinggal di jalan ini teman-teman, Jalan Arion ya kalau aku nggak salah sekarang namanya. Dulu kami ngontrak di sini dan ini juga aku susuri dulu teman-teman. Ketika masa-masa SMP aku naik angkot, aku harus jalan dari Simpang ini. Dan ini sekarang mau menuju Pandan ya. Ini deket kantor bupati. Dulunya juga aku sering melewati jalan ini ketika jalan-jalan sore atau sekedar hanya pergi untuk fotokopi. Dulunya aku sering lewati jalan ini teman-teman. Dari zaman dulu ke zaman sekarang memang udah banyak perubahannya ya yang aku lihat, dan itu di sebelah kiri kantor Bupati Tapanuli Tengah. Nah, ini teman-teman dia situasi Kota Pandan di Selasa sore kemarin. Teman-teman yang sambil nonton video aku lagi pada ngapain? Adakah yang sambil beraktivitas atau ada yang sama seperti aku teman-teman ketika anak libur sekolah juga menikmati liburan? Boleh dong teman-teman komen di bawah liburan kemana aja nih. Oke, nggak terasa ini kami udah sampai di pantai. Ini adik Gabriela kelihatan seneng banget ya teman-teman. Nah, ini memang salah satu tujuan dia datang ke rumah opungnya di Sibolga supaya bisa bermain pantai. Awalnya kemarin adik Gabriela pengen banget cari kerang ya, kerang yang kecil-kecil itu. Tapi di sini ternyata pada hari Selasa kemarin gak ada kerang. Jadi dia agak sedikit kecewa juga, sempat kecewa mungkin karena aku buat alasannya karena udah kesorean kali ya Dek, makanya kerangnya nggak datang, aku bilangin gitu. Mungkin next time lagi ya teman-teman, ketika kami datang ke Sibolga bermain pantai, kerangnya bisa ada lagi. Nah, aku kasih liatin ke teman-teman gimana situasi di hari Selasa sore kemarin. Itu ada pondok ya yang disediakan oleh penyewanya. Cuman aku nggak ke sana, nggak nyewa maksud aku. Untuk biayanya juga aku kurang tahu teman-teman. Ini aku record aja kegiatan seputar adik Gabriela yang bermain pantai. Dulu aku ingat ya ketika kecil aku itu sempat takut sama ombak pantai. Tapi itu dulu ya teman-teman, sekarang udah nggak lagi. Nah, kalau Abang Mose Deren dan Gabriela itu dulunya memang semasa kecil sama sekali nggak ada takut ombak ya, nggak ada yang niru aku sewaktu kecil yang takut ombak pantai. Nah, sambil menikmati udara pantai di sini aku liatin ada penjual es, jadi aku pesan pop ice sambil duduk di tempat yang disediakan. Harganya 5.000 teman-teman, sesuai ya dengan rasanya. Harusnya kemarin itu kami ke Pia Hotel Pandan yang biasanya pantai yang kami sering kunjungi, tapi waktu kami mau ke situ ternyata parkirannya padat teman-teman, jadi aku cancel ke sana. Nah, ini sebenarnya pantainya bersebelahan ya dengan Pia Pandan, nggak berapa jauh dari sini. Dan di sini juga lumayan ramai juga orang-orang yang berkunjung kemarin, mungkin juga karena pada liburan sekolah ya, makanya banyak yang datang ke sini. Terima kasih aku ucapin buat teman-teman semua yang selalu setia tungguin dan tontonin video aku sampai akhir. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube aku, terima kasih banyak teman-teman. Salam kenal dan selamat bergabung. Semoga kalian semua selalu suka dengan setiap video yang aku share. Dan jangan lupa tetap bantu dan support aku selalu lewat like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidup
hidupin lonceng notifikasinya. Jadi ketika ada video terbaru dari aku, teman-teman bisa dapat notifikasinya. Semoga channel aku ini cepat berkembangnya ya teman-teman. Jadi supaya dikenal banyak orang dan aku juga bisa mencapai 1000 subscriber. Amin. Gak terasa jam 6 aku ajakin adik Gabriela untuk pulang ya, karena nanti takutnya kemalaman, dianya juga masuk angin. Dan ini perjalanan kami mau pulang ke rumah. Nah ini pantainya apa ya? Pokoknya tempat di dekat rumah makan ikan bakar Roy kalau aku nggak salah teman-teman. Nah nanti juga kita akan lewatin apa itu namanya, Hotel Pia Pandan ya, tempat biasa kami bermain pantai kalau datang liburan ke Sibolga ini. Kulineran di Sibolga ini juga banyak banget ya teman-teman. Salah satu yang terkenalnya itu ada bakso Pak Min, terus ada mie tek-tek borek, ada juga kue talamnya, ada mie pangsit, sate, goreng pisangnya. Aduh aku rindu banget ya teman-teman semua kulineran yang ada di Sibolga ini. Dan itu kemarin gak sempat ya aku cicipin karena gak tahu ya, gak sempatnya karena apa. Mungkin next time semua makanan itu pasti akan aku cobain untuk kembali ke masa-masa yang dulu. Oke, udah mau di penghujung video teman-teman. Terima kasih banyak aku ucapin buat kalian semua yang selalu setia tungguin dan tontonin video aku sampai akhir. Semoga kalian selalu suka. Mohon maaf kalaupun dalam pembuatan video ini ada kata aku yang salah dan kurang berkenan. Aku minta maaf. Semoga kedepannya aku bisa menghadirkan kembali video yang terbaik dan disukai oleh teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video aku berikutnya. Salam sehat selalu dan bye-bye.